yang kukira pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Salibmu pulihkanku, oleh karena salibmu seluruh hidupku milik, seluruh hidupku darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku.
salibmu, pulihkanku. Kuasa salib, Kuasa salibmu, pulihkanku. Hanya Kristus harapanku, Dia terang dan kuatku, batu penjuru yang teguh di kala badai menderu. Kasih dan damai-Nya besar, kalau tak takut dan gentar, menghiburku, naunganku, dalam kasih-Nya ku teduh. hanya Kristus yang bersedia turun menjadi manusia, datang selamat dan umatnya, walau dihina dicerca, sampai Dia mati di salib, menanggung murka ilahi, semua dosa
yang ku terima. Kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu. Hidupku Tuhan, saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Di tanganmu mengalir. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, juga para pendengar Radio Sumber Kasih, selamat malam. Kita bertemu kembali dalam program GKM Berdoa. Malam ini saya ditemani dengan dua orang teman. Yang pertama tentu saja istri saya, penginjil Clarissa, dan juga pemain musik malam hari ini adalah Saudara Yefta. Kiranya kebersamaan kita di dalam persekutuan, di dalam doa dan firman, malam hari ini boleh menguatkan iman kita dan terus bersandar kepada kekuatan Tuhan. Mari kita memulai ibadah kita dengan meninggikan Tuhan. Kita memuji, memuliakan nama Tuhan karena Dia adalah Allah yang pantas kita tinggikan.
bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Benar Tuhan, bahwa kemuliaan Tuhan,
menyelimuti seluruh permukaan bumi. Engkau Allah yang patut kami tinggikan dan kami muliakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan malam hari ini kami boleh bersekutu bersama di dalam firman dan doa. Kiranya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Walaupun kami ada di rumah kami masing-masing, tetapi persekutuan di dalam anugerah kasih Kristus ini mengikatkan kami satu dengan yang lain untuk membawa kami lebih dekat lagi kepada Tuhan, untuk boleh memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, terutama mengajarkan kepada kami untuk bagaimana bergantung sepenuhnya kepada Tuhan di dalam doa-doa kami. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau yang memimpin jalannya ibadah doa kami dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kemurahan Tuhan yang boleh menyertai kehidupan kita sampai hari ini. Biarlah kita dengan penuh ucapan syukur menaikkan puji-pujian syukur kita di hadapannya. Berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Pada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari Bapak Ibu Saudara, kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Apapun yang bisa engkau syukuri malam hari ini, kita bersama-sama menaikkan syukur di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menaikkan syukur kami malam hari ini bersama-sama dengan semua umat-Mu yang bersekutu bersehati di dalam doa. Kami bersyukur atas keluarga kami yang masih Tuhan pelihara dan jaga. Kami bersyukur untuk kesehatan yang masih Tuhan anugerahkan. Kami bersyukur untuk pekerjaan apapun yang masih Tuhan percayakan. Bahkan ide-ide kreatif untuk kami boleh lakukan di masa-masa yang sulit ini. Kami bersyukur untuk segala kecukupan makanan, minuman yang Tuhan sediakan hari lepas hari. Semua sungguh karena kemurahan Tuhan kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Semua karena berkat anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami naikkan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita lebih jauh masuk dalam persekutuan ibadah doa, mari kita mau merendahkan diri sekali lagi di hadapan Tuhan. Kita mau mengaku segala pelanggaran dosa kita. Kita hanya bergantung sepenuhnya pada kuasa salib Kristus, darah Kristus yang sudah tercurah di atas kayu salib untuk pengampunan dosa saya dan saudara. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Kuasa salib-Mu pulihkanku. Kami percaya kuasa salib Kristus sanggup memulihkan kami. Kiranya Engkau Tuhan yang berkenan mentahirkan dan menyucikan setiap kami. Sebelum kami menaikkan syafaat kami, sebelum kami lebih lagi bersekutu dengan firman Tuhan, sungguh kiranya Engkau mau mengampuni segala pelanggaran dosa yang telah kami lakukan, yang telah mendukakan hati Tuhan. Supaya tidak ada penghalang tatkala Engkau mau berkomunikasi pada kami pribadi lepas pribadi lewat kebenaran firman dan doa yang kami panjatkan. Isilah setiap kami Tuhan dengan kebenaran-kebenaran-Mu, sehingga ketika kami boleh berelasi dengan Tuhan di dalam firman dan doa, sungguh kuasa Tuhan nyata dan kami boleh disapa oleh firman Tuhan, oleh doa-doa yang Tuhan tolong kami untuk panjatkan di hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, kami hanturkan pengakuan dosa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita ingat
bahwa hanya Tuhan yang adalah kebenaran di dalam kehidupan kita. Firman-Nya adalah ya dan amin. Mari mempersiapkan diri kita sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian Yesus, Kau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagi-Mu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bapak, saat ini kami akan membaca dan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Kiranya Engkau yang berkenan menuntun kami supaya kami mengerti dengan benar firman Tuhan, dan terlebih kami boleh pegang kebenaran firman Tuhan dan kami hidupi dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saya akan membacakan bagian firman Tuhan dari Roma pasal yang kelima. Roma pasal yang kelima ayat 3 hingga ayat yang kelima. Demikian bunyinya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Renungan malam hari ini saya beri tema nikmat sengsara. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah itu sudah menjadi himbauan yang dianggap oleh beberapa orang sebagai masa yang merana begitu ya, sengsara. Tapi setelah kita lakoni, tidak sedikit ternyata masa-masa di rumah saja itu bisa menghadirkan momen-momen yang indah di dalam kehidupan kita.
Mungkin Eta bisa cerita sedikit pengalaman di rumah saja yang sepertinya sengsara tapi mendapat sesuatu yang indah di dalamnya. Adakah? Kalau kita dari sendiri, Kasih dekat baik. kalau kita sendiri sih Musa karena kerja masih ke kantor kan. Cuma untuk setelah pulang kantor itu biasanya sebelum ada pandemi ini hampir tiap hari latihan di gereja. Hampir tiap minggu juga bertugas. Jadi setelah ada pandemi ini malah saya pulang kantor di rumah saja gitu. Yang nikmatnya itu ketika seperti ini dipanggil untuk pelayanan di GKM Berdoa, itu menjadi suatu kerinduan lagi. Jadi pelayanan bukan jadi suatu kebiasaan yang dilakukan setiap minggu, melainkan menjadi suatu memang kerinduan yang akhirnya punya kesempatan lagi untuk pelayanan. Iya, I see. Jadi menemukan sesuatu yang indah dari dulunya dianggap sudah rutin, biasa, betul. tapi sekarang ada kehausan, kerinduan begitu. Penginjil Clarissa mungkin mau berbagi kepada teman-teman semua, rekan-rekan. Ya, sebelum pandemi sih sebenarnya juga sering di rumah karena aktivitas setiap hari menemani anak. Paling keluar kalau antar jemput atau ada keperluan tertentu. Tapi semenjak ada pandemi ini saya belajar untuk melihat bahwa memang agak susah karena sebagai mama-mama itu lebih stres. Takut kalau misalnya ada orang keluar terus masuk ke rumah itu benar-benar harus perhatikan kebersihan karena di rumah ada anak kecil. Takut begitu kalau misalnya ada virus yang lolos begitu. Jadi semakin istilahnya apa ya, takut, semakin parno begitu. Tapi ada satu hal yang kita melihat indahnya selama masa ini, seakan-akan hal-hal yang selama ini itu kita anggap penting ternyata itu tidak penting dan akhirnya terkikis. Gitu ya. Misalnya kayak perempuan gitu toh, kalau keluar harus biasanya, bukan harus ya, biasanya kepengen dandan, pengen make up, pengen apa begitu. Karena takut kalau orang lihat, ih kenapa pucat begitu. Tapi sekarang bukan itu yang jadi utama. Sekarang kita lihat kesehatan, jadi pakai masker apa, sudah nggak usah lagi. Jadi hal-hal yang itu jadi apa ya, mundur. Kemudian apalagi? Hal-hal yang kurang penting, misalnya biasanya kita kepengen jalan-jalan ke mall atau tambahan-tambahan yang lain yang kita biasanya kita pikir kita butuh. Begitu ada pandemi semuanya terseleksi. Yang penting adalah di rumah dengan orang-orang yang kita sayang, kita berelasi. Waktu ibadah, misalnya kita harus ada hal-hal yang dulu kita anggap penting, sekarang yang terpenting apa? Kita datang kepada Tuhan, kita beribadah dengan sungguh-sungguh pada Tuhan dengan segala terbatasan. Jadi bisa lebih melihat mana sebenarnya yang lebih esensi, mana sebenarnya yang bukan. Iya. Jadi waktu bersama dengan keluarga itu sesuatu yang dulunya mungkin langka, tapi sekarang kita bisa rasakan dan kita bisa nikmati begitu ya. Dulu makan semeja makan bersama dengan keluarga itu adalah waktu yang langka, tapi masa-masa ini melimpah sekali ya. Hampir setiap hari kita makan satu meja makan ya. Ada bisa melihat tawasi kecil misalnya dia naik roda 3 tanpa harus diburu oleh waktu. Sebentar lagi mau pergi rapat dan lain sebagainya. Jadi ada banyak hal yang indah yang bisa kita dapatkan walaupun kita harus di rumah saja. Seperti yang penginjil Clarissa sampaikan ya. Esensi itu sekarang kita bisa lihat lebih clear ya. Konten itu lebih penting daripada kontainernya. Ya, kemasan itu bisa berubah-ubah ya, secondary, tapi yang primer itu adalah esensi, intinya, isinya. Jadi walaupun ya kita ada di rumah saja, ya kita harus secara daring beribadah, tapi membuat hati kita tidak merasa kering. Karena kita tangkap esensinya, beribadah kepada Tuhan. Jadi itu sedikit sekelumit nikmat yang bisa kita rasakan di dalam masa sengsara. Kalau peribahasa kita tahu, peribahasa kita mengatakan sengsara membawa nikmat gitu ya. Itulah juga yang saya pikir dimaknai oleh Rasul Paulus dalam bagian yang tadi kita baca Bapak Ibu Saudara. Ternyata yang namanya kesengsaraan itu biasanya mengawali hadirnya ketekunan yang akan diikuti dengan tahan uji dan yang akan diikuti juga dengan pengharapan di dalam kehidupan kita. Ada terjemahan lain yang menyatakan kesengsaraan itu akan menghadirkan ketekunan dan ketekunan itu menghadirkan karakter
menghasilkan karakter yang tahan uji, dan juga kita pada akhirnya punya pengharapan di dalam Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, nikmat sengsara itu menunjukkan kepada kita di dalam masa sulit yang seperti sekarang ini pun masih ada hal-hal yang bisa kita syukuri, kita bisa pelajari, dan kita bahkan dulunya kita tidak sadari, tapi hari-hari ini adalah waktu yang sangat baik untuk kita menemukan, rediscovering keindahan-keindahan yang mungkin selama ini kita anggap biasa-biasa saja. Rasul Paulus menutup bagian yang cukup panjang ini di Roma 8 ayat 28 dengan sangat baik. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita hari ini, apapun itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Termasuk masa yang sulit ya saat ini, itu mendatangkan kebaikan bagi diri kita. Mari kita meresapi bersama, karena kita yakin dan percaya karena Allah turut bekerja, maka sengsara tidaklah selalu merana. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini terus mendorong kita, menyemangati kita untuk tetap mengikut Tuhan di masa-masa sengsara. Karena itu akan mendatangkan nikmat. Entah apa itu, saya pribadi pasti Bapak Ibu Saudara merasakannya. Penyertaan Tuhan tetap ada. Amin. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk boleh masuk dalam doa-doa syafaat kita. Kita naikkan sebuah pujian indahnya saat berdoa. Indahnya saat berdoa, lepaslah semua dosaku, bawalah aku kepadanya, ku curahkan isi kalbu di waktu susah dan resah, ku rasa nyaman dan segar, ku lepas dari cobaan hanya di saat berdoa. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama menaikkan doa kita untuk pelayanan gereja kita. Kita bersyukur gereja kita Tuhan sediakan dengan fasilitas ya, alat rekaman, ya, audio mixer, kamera yang baik yang bisa kita pakai untuk sarana-sarana ibadah online seperti ini. Kita bersyukur untuk semuanya ini dan kita berdoa supaya Tuhan pakai semua dan pelihara sarana ini boleh tetap bisa memfasilitasi dalam ibadah-ibadah kita. Selain itu kita juga doakan untuk gereja-gereja di luar sana yang mungkin tidak punya fasilitas yang sama yang seperti kita miliki. Mereka terpaksa harus menutup ibadah mereka dan mereka tidak bisa melaksanakan secara online atau mereka hanya bisa menyarankan jemaatnya untuk ikut ibadah online dari gereja yang lain. Mari kita doakan supaya iman jemaat-jemaat ini pun juga tetap terpelihara dan terjaga. Mereka tetap bisa mencarikan sumber-sumber pelayanan-pelayanan yang berkualitas yang juga terus mengutamakan firman Tuhan, hidup bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita sama-sama doakan. Bersyukur untuk gereja kita, doakan untuk gereja yang lain juga. Mari kita berdoa. Tuhan, kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu. Karena Tuhan yang boleh memberkati gereja kami, boleh memiliki fasilitas yang baik, yang boleh mencukupkan kebutuhan kami di tengah-tengah kesulitan pandemi, dan kami bisa mengikuti ibadah gereja kami secara online. Terima kasih untuk segala fasilitas yang Tuhan sediakan. Kami boleh tetap mengikuti ibadah di dalam waktu-waktu yang sulit ini. Tapi kami juga mengingat untuk setiap gereja-gereja yang lain.
mereka yang tidak memiliki fasilitas yang sama seperti yang kami miliki. Mungkin mereka mengalami kesulitan, mereka harus mengikuti ibadah dari gereja yang lain, atau mereka hanya bisa bersekutu secara pribadi dengan keterbatasan di sana sini. Tuhan tetap menyertai dan memberkati mereka. Mereka tetap merasakan damai sejahtera daripada Tuhan, dan mereka terus boleh mengalami pertumbuhan kerohanian, sama seperti firman Tuhan yang boleh meneguhkan bahwa di tengah-tengah kesulitan maka akan hadir ketekunan. Di dalam ketekunan itu menunjukkan karakter yang tahan uji, dan juga ada pengharapan akan janji Tuhan yang menyertai dan menyelamatkan mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, kami bersyukur hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selanjutnya mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara di tengah-tengah pelaksanaan pelayanan online yang sudah gereja kita lakukan. Kita berdoa supaya firman Tuhan yang diberitakan, puji-pujian yang dikumandangkan melalui siaran-siaran langsung ya di dalam channel YouTube maupun di dalam Radio Sumber Kasih, kita berdoa supaya lebih banyak lagi orang boleh dijangkau melalui pelayanan media online ini. Kita berdoa kiranya ada orang-orang yang haus akan firman Tuhan dikuatkan, disegarkan dengan firman Tuhan yang disajikan, atau terlebih lagi ada jiwa yang terhilang boleh ditemukan dan didapatkan dan dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan melalui pelayanan online yang kita lakukan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk setiap pelayanan online yang sudah dilakukan oleh gereja kami. Ada ibadah hari Minggu, ada ibadah doa, ada juga Instagram melalui GKM Menyapa. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati semua fasilitas pelayanan online ini boleh Tuhan pakai menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Orang percaya, mereka boleh ditambahkan imannya, mereka yang tersesat boleh dikuatkan dan dikembalikan pemahamannya dengan kebenaran firman Tuhan. Dan terlebih lagi ketika ada orang-orang yang belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan, atau mereka yang belum percaya, mereka boleh dimenangkan melalui pelayanan online yang kami lakukan ini. Semuanya hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, hanya kemuliaan Tuhan yang kami utamakan dan kami tinggikan. Terima kasih Bapa, kami naikkan syukur kami hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, mari kita doakan bersama-sama untuk pemimpin gereja kita, ada hamba-hamba Tuhan, ada para majelis, supaya mereka boleh diberikan hikmat dalam masa yang seperti ini, mengambil kebijakan-kebijakan yang baik, dan juga tetap pelayanan personal kepada penggembalaan juga kepada jemaat-jemaat boleh tetap dirasakan, dan jemaat yang sudah dewasa pun juga tetap bisa menyuapi diri sendiri. Karena masa-masa seperti ini memang kami hamba Tuhan majelis tidak bisa selalu untuk menyuapi jemaat, tapi jemaat harus mulai belajar menyuapi, mulai makan sendiri. Kita hanya bisa melakukan apa yang kita bisa. Kami pemimpin gereja terbatas, maka dari itu tolong doakan kami, dan terus doakan juga untuk setiap jemaat supaya Tuhan juga pelihara dan cukupkan segala kebutuhan mereka hari lepas hari. Mari kita sama-sama berdoa untuk pemimpin gereja juga jemaat kita. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk pemimpin gereja kami. Kiranya Tuhan memberkati di masa-masa yang sulit ini. Keterbatasan pelayanan secara fisik sangat terbatas dan tidak mungkin bisa kami kerjakan dengan baik. Kiranya Tuhan yang boleh menolong, berkati, supaya setiap keputusan yang diambil oleh pemimpin gereja kami adalah keputusan yang atas pertolongan dan hikmat Tuhan menuntun dan boleh dilaksanakan dengan baik. Tetap jemaat boleh merasakan ada perhatian dan penggembalaan di dalam keterbatasan yang ada. Tuhan memberkati juga untuk setiap jemaat Tuhan, biarlah mereka boleh belajar untuk mandiri, untuk boleh mencari makan secara rohani, mereka boleh membaca firman Tuhan secara mandiri dan berdoa, menjaga waktu-waktu teduh mereka bersama dengan Tuhan, dan mencari sumber-sumber yang lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan kerohanian dan segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan percaya, iman mereka ditumbuhkan selalu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur menyerahkan dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia,
dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, mari bersama-sama saat ini kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Pandemi COVID-19 melanda seluruh Indonesia dan seluruh lapisan masyarakat terkena dampaknya. Mari bersama-sama kita berdoa untuk pemerintah kita, mulai dari pusat hingga ke daerah-daerah yang kecil. Kita berdoa kiranya hikmat Tuhan turun atas setiap mereka. Takut akan Tuhan, hati yang penuh belas kasihan boleh Tuhan berikan untuk bisa memikirkan dan memutuskan setiap kebijakan-kebijakan yang boleh berguna untuk kesejahteraan bangsa dan negara kita bisa lebih baik dan pulih dari pandemi ini. Mari bersama-sama kita berdoa untuk pemerintah kita. Kami sungguh berdoa menyerahkan kepada Tuhan untuk pemimpin bangsa dan negara kami. Siapapun mereka, dalam posisi apapun yang mereka pegang saat ini, kami sungguh memohon takut akan Tuhan Engkau berikan kepada setiap mereka. Supaya dengan takut akan Tuhan, mereka beroleh hikmat. Dan hikmat daripada Tuhan boleh mereka gunakan untuk memikirkan dan memutuskan setiap kebijakan yang diperlukan untuk boleh mengatasi masalah pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan yang akan memberikan kerjasama dengan baik satu dengan yang lain, dari pusat ke daerah, semuanya bisa satu langkah bersama-sama untuk mengatasi akan pandemi ini ya Tuhan. Kami serahkan kepada Tuhan, kiranya pemerintah kami juga boleh diberikan kekuatan di dalam mengatasi berbagai serangan-serangan ataupun gangguan baik dari dalam maupun luar negeri yang hendak mengganggu keutuhan bangsa dan negara kami. Kami serahkan kepada Tuhan supaya dengan pertolongan Tuhan bangsa kami boleh dijaga. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari bersama-sama kita membawa saudara-saudari kita, para tenaga medis juga ke dalam doa. Mereka adalah orang-orang yang saat ini Tuhan pakai untuk menolong masyarakat, terutama mereka yang sudah terkena COVID-19 ataupun yang masih ODP, PDP dan bahkan OTG. Kita serahkan kepada Tuhan, kita doakan mereka supaya ada kesehatan, supaya ada kekuatan bagi mereka, bahkan ada damai sejahtera di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Kita doakan untuk keluarga-keluarga mereka yang juga bersama-sama berjuang di dalam mengatasi pandemi ini. Kiranya kasih setia Tuhan, kesehatan, kekuatan Tuhan juga berikan kepada mereka. Mari kita berdoa. Kami juga berdoa menyerahkan untuk tenaga medis, mereka yang berjuang, mereka yang berjerih lelah, mereka yang harus menghadapi pandemi ini dengan tanggung jawab, dengan
ilmu yang Tuhan berikan. Perlengkapilah mereka dengan kesehatan, kekuatan, imun tubuh yang baik. Berikanlah mereka juga hati yang penuh kasih dan damai sejahtera di dalam melaksanakan tugas mereka. Sehingga apapun yang mereka lakukan untuk Tuhan dan bagi sesama. Tuhan yang akan menguatkan mereka, Tuhan yang akan menghiburkan mereka ketika mereka merasa letih, ketika mereka merasa susah. Berdoa untuk keluarga-keluarga mereka. Kiranya Tuhan juga lindungi, kiranya Tuhan juga kuatkan, kiranya Tuhan juga hiburkan. Supaya keluarga pun bisa mendukung, keluarga bisa bersama-sama berjuang dengan orang-orang yang mereka kasih sebagai tenaga medis untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Tuhan yang melindungi, Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang memelihara mereka. Terima kasih kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa juga untuk seluruh rakyat Indonesia di segala lapisan masyarakat. Semua orang terdampak akan pandemi COVID-19, kita berdoa kiranya Tuhan mencukupkan akan setiap kebutuhan yang diperlukan. Terutama untuk orang-orang yang memang sangat kesulitan pada saat ini, mereka yang harus kehilangan pekerjaan, mereka yang kesulitan bahkan untuk makan setiap hari. Kita berdoa kiranya pemeliharaan Tuhan boleh dinyatakan dan bahkan untuk bantuan-bantuan yang diadakan baik itu oleh pemerintah maupun oleh lembaga-lembaga sosial benar-benar bisa tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Mari kita berdoa untuk hal ini. Kami juga berserah kepada Tuhan, menyerahkan untuk setiap kami yang mengalami dampak. Kami berdoa kiranya setiap kami boleh tetap berserah kepada Tuhan. Di dalam setiap kebutuhan, pergumulan, tanggung jawab yang harus tetap kami laksanakan di dalam segala kesulitan ini. Kiranya Tuhan yang boleh memampukan. Secara khusus untuk orang-orang yang sangat kesulitan, mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang harus menghemat, mereka yang harus menahan rasa lapar, mereka yang harus tetap bekerja bahkan hanya untuk makan setiap hari. Kami mohon anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan Engkau curahkan supaya mereka tetap boleh terpelihara. Kami berdoa untuk orang-orang yang masih tercukupi. Kiranya setiap kami juga boleh saling membantu, saling mengulurkan tangan, saling berbagi. Setiap lembaga-lembaga sosial, pemerintah, bantuan-bantuan yang dikumpulkan, semuanya bisa tersalurkan dengan tepat sasaran. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, biarlah di dalam kondisi seperti ini justru membuat kami boleh saling mengasihi, saling menopang, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita menaikkan doa kita secara pribadi, pergumulan kita, mari kita percaya dengan sebuah pujian yang kita boleh naikkan bersama, bahwa kekuatan di dalam kehidupan kita hanya kita dapat di dalam Yesus Kristus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu
seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Mari secara hening sejenak sambil diiringi musik, silakan Bapak Ibu Saudara menaikkan pergumulan pribadi kita di hadapan Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Allah yang mendengar setiap seruan doa kami. Ajar kami Tuhan, supaya kami tidak hanya berfokus pada apa yang kami inginkan, tidak terfokus pada apa yang dunia tawarkan, sehingga sungguh kami bisa memilih Yesus lebih indah, memilih Yesus lebih mulia. Itu yang terutama, itu yang kami usahakan dalam kehidupan ini. Di tengah-tengah masa sulit, masa pandemi sekarang ini pun, biarlah kami tidak melirik pada apa yang dunia tawarkan. Jalan keluar atau solusi yang pintas, yang menawarkan kemudahan, tapi tidak sesuai dengan firman Tuhan, kami tolak. Kami mau memuliakan Tuhan, kami lebih mengutamakan memilih Yesus dari segala sesuatu. Ku memilih Yesus, bukan harta, dan Dia milikku melebihi semua. Ku memilih Yesus, bukan ladang, biar tangannya yang menuntunku. Ku tak mau jadi raja penguasa, namun dibelenggu dosa. Ku memilih Yesus lebih indah dari semuanya. Ku tak mau jadi raja penguasa. Ku tak mau jadi raja penguasa, namun dibelenggu dosa. Ku memilih Yesus lebih indah dari semuanya. Ku memilih Yesus lebih indah. Ku memilih Yesus lebih indah dari semuanya. Terima kasih Tuhan untuk waktu doa bersama-sama dengan saudara seiman.
Kami naikkan dengan penuh keyakinan kepercayaan bahwa Engkau adalah Allah yang mendengar. Terlebih Engkau adalah Allah yang menjawab sesuai waktu dan rencana Tuhan yang sungguh penuh dengan damai sejahtera dan terbaik untuk setiap kami, untuk bangsa ini, untuk dunia ini. Kami naikkan doa-doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita malam hari ini, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita percaya hanya Kristus yang menjadi pengharapan kita di dalam menjalani kehidupan yang sulit seperti sekarang ini. Mari jangan hilang harapan, jadikan Dia saud dalam kehidupan kita. Kristus harapanku. Hanya Kristus harapanku, Dia terang dan kuatku, batu penjuru yang teguh, dikala badai menderu. Kasih dan damai-Nya besar, kalahkan takut dan gentar. Penghiburku, naunganku, dalam kasih-Nya ku teduh. Hanya Kristus yang bersedia turun menjadi manusia, datang selamatkan umat-Nya. Walau dihina, dicerca, sampai Dia mati di salib, menanggung murka ilahi. Semua dosaku ditebus, karena mati-Nya ku hidup. Hidupku tak sesal, dalam hatiku tak gentar. Kuasa-Nya tinggal dalamku, memandu hingga ajalku. Tiada yang dapat pisahkan ku dari tangan kasih-Nya. Dia panggilku pulang, dalam kuasa-Nya ku teguh. Hingga Dia panggilku pulang, dalam kuasa-Nya ku teguh. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepadanya, rendahkanlah dirimu di hadapannya, terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Kasih kemurahan Allah Bapa di surga, damai sejahtera, hidup kekal di dalam Yesus Kristus, penyertaan, kuasa, penghiburan dari Allah Roh Kudus, senantiasa menyertai hidupmu, mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah malam hari ini, kita akan bertemu kembali di minggu yang akan datang. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Hanya Kristus harapanku,